Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvana Febina Kusmaningrum dengan nomor MBM 2404101028 dari kelas Teori Administrasi Negara H041. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan EAS mata kuliah Teori Administrasi Negara yang diampu oleh Bu Indira dan Pak Bagus. Oke, berikut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama terlebih dahulu. Jadi menurut saya untuk penanganan COVID-19 di Indonesia itu sendiri menggunakan konsep networking governance karena pandemi ini tuh merupakan salah satu masalah besar dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Jadi pemerintah, terutama pemerintah pusat itu membutuhkan kerjasama dari banyak aktor. Nah, aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan COVID-19 sendiri itu meliputi pemerintah pusat seperti Kemenkes, BNPB, Satgas COVID-19 yang berperan membuat kebijakan, aturan, kesehatan, dan koordinasi nasional. Lalu yang kedua ada pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan tersebut. Jadi menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PPKM dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat daerahnya. Lalu yang ketiga ada TNI dan Polri, membantu menegakkan aturan dan distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Serta sektor swasta ini tuh mendukung penyediaan alat kesehatan dan vaksin serta teknologi, sedangkan masyarakat dan media sendiri itu berperan menyebarkan informasi dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada gambar. Nah, di gambar tersebut tuh terdapat penjelasan mengenai hambatan. Jadi hambatan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini tuh bersumber dari jurnal yang berjudul Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia berdasarkan Perspektif Adaptive Governance. Jadi hambatan yang pertama itu adanya distrust dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait kapasitas penyaluran jaringan pengaman sosial atau yang biasa disebut JPS. Karena kan penyaluran JPS itu pada masa pandemi COVID-19 sendiri itu membutuhkan harmonisasi aktor lintas sektor dan level pemerintahan. Jadi pada tataran hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu hal paling mendasarnya adalah sebuah regulasi. Jadi berbagai regulasi terkait JPS tadi itu di daerah itu mengacu pada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada level pusat. Nah, walaupun seperti itu, regulasi di daerah terkait JPS itu sangat bervariasi antar provinsi karena adanya ketimbangan struktur anggaran. Jadi kondisi tersebut tuh memicu adanya distrust dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait kapasitas penyaluran JPS, serta dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terkait perimbangan kapasitas anggaran daerah. Seperti itu. Lalu hambatan yang kedua itu ada pemerintah daerah di Indonesia itu mengeluhkan lamanya pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan ketidakselarasan antara pemangku kepentingan seperti dalam gambar di samping yang masih bersumber dari jurnal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Maksudnya itu kan pemerintah daerah itu tadi mengeluhkan lamanya pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat yang salah satunya disebabkan oleh distrust terkait basis data pemerintah pusat. Hal itu tuh karena basis data untuk JPS itu bertumpu pada DTKS yang lemah secara akurasi. Nah, hal itu tuh menimbulkan ketidakselarasan antara pemangku kepentingan seperti beberapa pejabat pemerintahan di tingkat daerah. Beberapa contohnya yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Timur yang mengeluhkan permasalahan data pemerintah pusat. Namun di sisi lain pemerintah pusat itu menganggap bahwasannya pemerintah daerah itu terlalu mendramatisasi kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dikemukakan oleh Agustino 2020. Hal itu tuh menimbulkan tidak ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengambil berbagai inisiatif kebijakan sendiri secara proaktif. Jadi dapat disimpulkan penanganan COVID
COVID-19 di Indonesia itu menggunakan model networking governance karena itu melibatkan kolaborasi antar pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi dalam kerangka kerja yang saling terhubung dan bertanggung jawab bersama. Seluruh aktor itu saling terhubung dalam satu jejaring kerja yang memiliki tujuan bersama, yaitu menekankan penyebaran COVID-19 dan meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ditimbulkan. Jadi pemerintah itu berperan sebagai network manager dengan mengkoordinasikan kebijakan, menyediakan regulasi dan sumber daya, serta mengarahkan peran masing-masing aktor tadi agar tetap berjalan selaras. Sektor swasta berkontribusi melalui penyediaan fasilitas kesehatan, produksi alat kesehatan dan vaksin, serta dukungan logistik. Masyarakat dan organisasi juga berperan dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang telah diluncurkan oleh pemerintah, edukasi publik, dan penguatan solidaritas sosial. Jadi dengan demikian itu efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar aktor dalam jejaring tersebut. Model networking governance itu menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di masa-masa krisis itu tidak hanya bergantung pada kewenangan pemerintah saja, tapi juga pada kemampuan membangun kerjasama lintas sektor yang adaptif, inklusif, dan bertanggung jawab bersama. Seperti itu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi dalam paradigma New Public Governance atau NPG itu, pelayanan publik itu tidak lagi hanya dikerjakan oleh pemerintah, tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan berbagai pihak lain. Dalam program Kader Surabaya Hebat atau KSH, sudah mencerminkan paradigma NPG ini karena Pemkot Surabaya itu juga melibatkan warga sebagai kader untuk ikut menangani stunting. Kader KSH itu berperan untuk mendata balita dan ibu hamil, memberi edukasi gizi, serta menjadi penghubung antara keluarga, posyandu, puskesmas, dan pemerintah kota. Jadi secara teori itu sesuai dengan NPG yang menekankan kerjasama, jejaring aktor, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini tuh juga ikut mendukung penurunan angka stunting di Surabaya yang berada di bawah rata-rata nasional. Jadi kita lihat terlebih dahulu data penurunan stunting di Jawa Timur, baru setelah itu kita lihat data penurunan stunting di Surabaya. Jadi ini gambar menunjukkan potret stunting di Indonesia. Jadi berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, secara nasional prevalensi stunting di Indonesia itu berada di angka 19,8%, dan kabar baiknya angka ini tuh mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari grafik penurunan stunting selama 5 tahun terakhir, terlihat tren yang cukup konsisten. Pada tahun 2019, angka stunting itu masih berada di 27,7%, kemudian menurun menjadi 24,4% pada 2021, lalu turun lagi menjadi 21,5% pada 2023, hingga akhirnya mencapai 19,8% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya serius dan berkelanjutan dari pemerintah bersama berbagai pihak dalam menangani masalah stunting. Lalu gambar ini juga memperlihatkan perbedaan prevalensi stunting antar provinsi. 3 provinsi dengan angka stunting terendah adalah Bali sebesar 8,6%, Jawa Timur 14,7%, dan Kepulauan Riau 15%. Angka-angka tersebut tuh berada di bawah rata nasional dan menunjukkan keberhasilan program gizi dan kesehatan di daerah tersebut. Namun di sisi lain itu masih terdapat provinsi dengan angka stunting yang cukup tinggi, yaitu Papua Barat Daya sebesar 30,5%, Sulawesi Barat 35,4%, dan Nusa Tenggara Timur yang tertinggi dengan 37%. Data ini tuh menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah itu masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan stunting di Indonesia. Terakhir itu gambar ini tuh menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan stunting itu sangat bergantung pada intervensi pada periode 1000 hari
pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, hingga pasca kelahiran. Oleh karena itu peningkatan gizi ibu dan anak, akses layanan kesehatan, serta edukasi masyarakat itu menjadi kunci utama dalam penurunan angka stunting ke depannya. Berikut merupakan data penurunan stunting di Surabaya. Bisa dilihat di sini, pemerintah Kota Surabaya itu berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dari 28,9% pada 2021 menjadi hanya 1,6% pada 2023. Wali Kota Surabaya Tri Cahyadi memaparkan strategi komprehensif ini dalam aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat provinsi Jawa Timur pada Rabu 11 Juni 2025. Jadi keberhasilan tersebut tak lepas dari pemanfaatan teknologi dan keterlibatan kader Surabaya Hebat atau KSH serta sinergi lintas sektor. Edi Cahyadi juga mengungkapkan bahwa data-data penting ini dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan kader KSH. Jadi pengukuran dan publikasi data juga intens dilakukan. Aplikasi Sayang Warga menjadi tulang punggung sistem satu data yang dapat memantau kondisi balita, ibu hamil, hingga calon pengantin secara real time. Data juga dikumpulkan oleh kader Surabaya Hebat atau KSH yang nantinya akan diverifikasi oleh Puskesmas dan divisualisasikan dalam dashboard yang dapat diakses oleh Dinas Kesehatan, DP3A, dan lainnya. Jadi kader pun juga dibekali pelatihan untuk input data langsung dari lapangan. Namun dalam penerapan program KSH itu juga ada hambatannya. Jadi kalau dari sisi NPJ itu hambatannya terbatasnya sumber daya manusia. Ini jadi tantangan serius. Meskipun penanganan dari stunting itu tadi sebuah tujuan yang besar, tapi dalam sebuah organisasi seperti KSH itu seringkali terbatas pada jumlah anggota atau relawan yang terlibat, yang mengharuskan kader tersebut untuk bekerja lebih keras dan cerdas untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu masih adanya keluarga yang kurang peduli atau menolak pendampingan dari kader tersebut karena faktor kebiasaan dan sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KSH itu sudah menerapkan prinsip New Public Governance, program ini masih perlu penguatan kapasitas kader, koordinasi antar pihak, dan partisipasi dari masyarakat sendiri agar hasilnya lebih optimal. Terus saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi paradigma New Public Governance atau NPG sendiri muncul sebagai respon dari perubahan karakter masalah publik yang semakin kompleks, tidak terstruktur, dan saling bergantung satu sama lain. Secara teori NPG bermula dari pandangan bahwa negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Masalah publik kontemporer seperti pandemi, perubahan iklim, kemiskinan struktural, krisis pangan, hingga transformasi digital itu merupakan masalah yang tidak memiliki solusi tunggal dan tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi atau aktor saja. Jadi NPG di sini menekankan pentingnya kolaborasi jaring dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan. Jika dibandingkan dengan Old Public Administration atau OPA, perbedaan mendasar itu terlihat pada cara memandang peran negara. Secara teori, OPA itu berlandaskan pada birokrasi yang menekankan hierarki, aturan formal, pembagian tugas yang kaku, serta kepatuhan terhadap prosedur. Model itu efektif jika diterapkan pada saat masalah publik itu relatif stabil dan sederhana. Namun dalam konteks saat ini, pendekatan OPA sendiri tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena birokrasinya terlalu hierarkis hingga menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Contohnya sendiri sebelum adanya reformasi tata kelola dan digitalisasi layanan di Indonesia, pelayanan administrasi publik sering dikritik karena berbelit-belit, memakan waktu lama, dan tidak transparan.
Dari situlah NPG itu menawarkan solusi dengan menggantikan pola komando tunggal menjadi pola koordinasi dan kolaborasi, sehingga kebijakan itu dapat lebih adaptif dan kontekstual. Sementara itu, jika dibandingkan dengan New Public Management atau NPM, keunggulan dari NPG sendiri itu terlihat pada orientasi nilai dan kepentingan publik dalam jangka panjang gitu. Jadi secara teori sendiri itu NPM itu dipengaruhi oleh manajemen sektor swasta yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, kompetensi, dan pengukuran kinerja. Pendekatan ini tuh mendorong privatisasi dan kontraktualisasi layanan publik. Jadi NPM sendiri tuh memang berhasil meningkatkan efisiensi di beberapa sektor, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidakpaduan layanan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kepentingan akses bagi masyarakat miskin. Jadi cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan aspek keadilan sosial. Lagi-lagi NPG di sini tuh hadir sebagai koreksi atas kelemahan hal tersebut dengan menekankan kerja sama lintas sektor dan tanggung jawab bersama terhadap hasil dari sebuah kebijakan. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan NPS atau New Public Service, NPG itu dapat dipahami sebagai pengembangan yang lebih operasional. Secara teori, NPS sendiri itu menekankan bahwa pemerintah itu seharusnya melayani warga negara, bukan pelanggan, dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi, partisipasi, dan kepentingan publik. Namun, NPS seringkali bersifat normatif dan kurang memberikan panduan teknis tentang bagaimana kolaborasi tersebut tuh nantinya akan dikelola. Jadi NPG di sini tuh hadir untuk melengkapi kekosongan hal tersebut dengan konsep tata kelola jaringan atau yang biasa disebut network governance. Jadi ada pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi, serta pengelolaan konflik kepentingan antar aktor. Dengan ini, NPG itu tidak hanya berbicara tentang nilai, tetapi juga tentang bagaimana nilai tersebut tuh diimplementasikan dalam sebuah praktik kebijakan. Contohnya dilihat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, keberhasilan relatif Indonesia dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dan menurunkan angka kasus itu tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tapi proses tersebut melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta melalui penyediaan fasilitas dan logistik, organisasi masyarakat dalam edukasi publik, media dalam penyebaran informasi, serta komunitas lokal dalam pelaksanaan di lapangan. Sehingga dalam konteks ini tuh pemerintah itu berperan sebagai network manager yang mengkoordinasikan bagaimana aktor itu berbagai aktor itu bukan sebagai pelaksana tunggal. Model ini tuh mencerminkan prinsip utama dari NPG, yaitu kolaborasi, interdependensi, dan tanggung jawab bersama berbasis data dan kepercayaan. Dengan demikian, secara teori, NPG atau New Public Governance sendiri tuh unggul karena mampu menjelaskan realitas tata kelola modern yang berbasis jaringan dan kolaborasi. Pendekatan NPG itu lebih adaptif, inklusif, dan efektif dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Oleh karena itu, NPG itu tidak hanya menjadi alternatif, tapi juga solusi yang lebih relevan dibanding paradigma OPA, NPM, NPS dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik saat ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.